Watch Party ramaikan di sana karena setelah ini tim Indonesia akan bertanding. Itu dia. Tim Indo kapan bang? Tim Indo kapan bang? Abis ini ya. Setelah match ini ya, kalau ini 3-0 akan lebih cepat juga mainnya. Tapi kalau 2-1 ya pokoknya setelah selesai lah. Setelah PLPH sama Aurora selesai, itu akan ada Onyx ID kawan-kawan. Dan kita fokus dulu nih untuk match point untuk tim Liquid PH. Sebenarnya Irrital ini lumayan beresiko ya. Karena early-nya itu bakal rusak sih sama Ixia. Ixia tuh strong lane banget soalnya. Betul, setuju. Tapi memang pilihannya emang gak banyak, gak ada marksman yang enak lawan Ixia. Darahnya nambah terus, ya kan. Terus juga range-nya jauh. Dia punya crowd control sendiri. Wah, itu memang mengerikan untuk Ixia. Cuma yang akan bakal coba menyambut Ixia ini sebenarnya di sini yang menjadi sudut pandang gue adalah Sanji sih lebih tepatnya. Gimana cara Sanji melakukan rotasi, gimana cara Sanji untuk nge-handle game ini, itu penting banget. Karena di game sebelum ini, Sanji dan JP lah yang ngegerakin sebuah game ya. Iya. Karena itu memang hero-nya kan. Utility dan juga support. Matilda, X-Chusin. Itu enak banget. Tapi ya, agresivitas dari tim Liquid ini gak kendor sama sekali loh. Dan gue ngeliat masalah terbesar ya sebenarnya dari Aurora Gaming itu Cici loh, tapi Cicinya lepas terus. Oh ya, Cicinya lepas terus. Mereka tuh seakan-akan lupa kalau Cicinya ini bisa benar-benar menghentikan dari Tianzi. Bukan hanya Cici ini sekarang Sigibum bisa dipegang. Terus kayak Rosa juga bisa kayak gitu. Blocking damage-nya Apex 47 gak boleh sembarangan seperti itu. Dia seakan-akan punya semua lifesteal. Dia punya guiding wind, dia punya darah tambahan. Oh hit! One by one situation, jangan sampai stack ketiganya muncul. Kalau stack tiganya muncul yang di tangan di tubuh dari Oheb, itu si Gibum lifesteal-nya naik. Itu dia, makanya gue bilang kan Irrital tuh harusnya di landing tuh nggak bakal flicker Rosa. Oh my god, flicker dari Rosa berhasil menutup karena Oheb. Akhirnya si Gibum bisa melakukan farming dengan ada gold laner full plating. Tapi nampaknya dia sadar dengan tidak adanya vision di mana Sanji berada, ada baiknya mundur ke arah belakang. Aduh retri sepertinya tertol. Oh, retribution di sound point. Kalau sih JP bakal coba ditutup jalannya. Sanford mencoba melindungi JP tapi nampaknya tidak bisa. Ada baiknya Sanford memilih untuk mundur ke arah belakang dibandingkan harus kehilangan lebih banyak lagi. Iya, nggak bisa ya dipaksain lagi. Tapi ini tempo dari Aurora juga naik nih. Mereka juga coba untuk ngejawab agresivitas dari tim Liquid PH di awalnya dengan agresivitas balik. Dan hati-hati Sanji. Ini rotasi cepat dari Sanji tapi mau di solo kill. Sigibum bakal coba di solo kill, bakal coba ditahan dan satu point kill didapatkan. Tapi Sanji flanking for defensif karena tidak adanya Vader Restrict, tidak ada point kill tambahan dan Apex 47. Selamat untuk Sigibum. Lihat, tidak ada yang bisa didapatkan di area top lane dari tim Liquid. Iya, bottom lane ada adu mekanik sepertinya antara Lunar. Tapi ya di mid lane JP ini kenapa dabrak lagi di gunting. Gagal untuk bisa ditabrak ke arah Sanji, tapi JP masih menjadi satu target utama. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tim Liquid. Lihat full barrage-nya. Bayangkan nanti dengan turtle di arah top lane, full barrage dari Sigibum ini bisa untuk nge-following up. Iya. Itu Tapi yang mereka harus pikirkan juga. harus hati-hati juga ya, karena Ixia full barrage diem. Sanji, Twitter strike-nya itu bisa masuk semua. Plus, Oheb-nya pakai sprint. Maka dari itu gua rasa Irrital ini akan menang dari segi mobilitasnya. Dia bisa keluar dari areanya full barrage. Dan ya kita tahu damage dari Irrital kan ketika udah 2 item, 3 item dengan 3 item kritikal utamanya. Sementara ya itu yang tadi pertanyaannya adalah early game-nya nih. Sekarang bawa Baxia dan juga Matilda. Tapi agresivitasnya masih belum bisa ngelawan tim Liquid. Balik lagi nih, karena kiri kanannya landingnya pasif banget gitu loh. Betul. Cicinya unggulin landing, Gatot kacanya yang dipakai untuk team fight itu nggak bisa jalan duluan. Ini Rosa beneran nih, dia ambil ke arah heavy crossbow ketimbang ke arah Vader Strike. Mungkin miss. Mungkin miss atau mungkin mau kejar. Apakah coba di cancel atau enggak? Tapi Lunar agak cukup kebingungan untuk bisa catch up dengan Sanford. Sebenarnya karena dia agak sedikit terlambat, jadi keep up dia untuk menuju ke arah turtle berikutnya sedikit membuat Aurora Gaming kehilangan power sih menurut gua. Kartiji, ingat 1 point kill yang sudah didapatkan oleh Aurora Gaming atas keuntungan mereka di area top lane ini sangat penting. Dan lihat, para pasukan dari tim Liquid bakal coba membuka dengan Vader Esek, Heavy Crossbow, dan Rosa membalaskan kembali keadaan dan Sanji berhasil menuju ke arah belakang, tapi Rosa terperangkap karena jalan untuk pulang. Flanking for defensive dikeluarkan, mencoba dan jemput, tapi karena sih tahu para pasukan dari tim Liquid dengan adanya Oheb berhasil mencoba untuk mengejar. Sayang sekali Sigibum ditangkap, flanking for defensive dikeluarkan. Sigibum satu-satunya defensive move yang bisa dilakukan harus dia keluarkan karena terlalu dekat dengan cover. Tapi gue suka banget tadi gerakan Rosa loh. Dia berani banget untuk ke-zoning. Dia cancel filter extract-nya Sanji. Next-nya tabrak lagi di bagian top dan gak dikasih recall loh Apex-nya. Apex kali ada itu dia full. Lihat permainan yang luar biasa. Full barrage.
plus guiding wind. Itu memang ya, karena guiding wind gak nge-cancel channeling skill kawan-kawan. Seperti Odette misalkan, seperti full barracks juga misalkan, maka bisa dikombinasikan bersama. Plus kali ini Sanford akhirnya dengan War Axe yang selesai. Jadi kayak wah, laning-nya lapu-lapu udah jadi mimpi buruk sih. Karena cicinya seakan-akan punya unlimited health yang dia gak akan pulang-pulang juga. Cuma baru kali ini nih, sepanjang 2 match, 2 game maksudnya, Ixia akhirnya si Gibum akhirnya unggul dari segi gold walaupun emang gak banyak. Iya, nggak apa-apa nggak banyak, tapi at least dia tahu untuk di laning early-nya dia nggak kalah, karena salah satu hero late game juga itu ada di Ixia. Jadi early-nya nggak terlalu kalah, itu udah penting. Dia bisa kuat di laning, nggak ke ganking, dia tumbang 0 aja itu udah mahal sih menurut gua untuk hero-hero late game. Karena ya sebenarnya Irithel juga late game sih. Cuman dari range kan sedikit beda ya. Range-nya Ixia jelas lebih jauh. Apalagi dia di mode defensif. Wah, itu enak banget sih, di depannya ada turret kan. Jadi gak akan ada yang tabrak langsung direct ke dia. Plus ada Baxia juga. Sebenarnya ini pick yang bagus banget dari Aurora. Cuma gue khawatir di Sanji aja. Sanjinya ini kayak mengkhawatirkan banget untuk Aurora. Victor Strike aja ini bisa langsung ngebocorin si Gibum dan jangan tabrak Kaltezi itu dulu. Satu poin penting untuk Aurora, jangan incer Kaltezi. Sanji sih, mereka harus tutup Sanji. Gimana caranya Sanji ini nggak bisa ngedeal damage? Lapu-lapu dari tadi belum terlalu maksimal untuk join, tapi kali ini akan bisa ngejoin. Dan ngomongin Rosa, yang tadi udah coba untuk maksimal menutup ke arah Sanji, sekarang bisa lapu-lapunya, bisa Lunar. Victor Strike dikeluarkan dan itu dia Lunar. Brave Fighters mencoba untuk dihindari begitu saja. Sanji berhasil menggocek, tapi nampaknya dia sih seorang diri karena bisa menemani. Sanji memang ter-take down, tapi di depan sana Lunar versus everybody. Ditutup jalan dari JP. Avatar of God, dia for defense dikeluarkan. Berhasil mundur ke arah belakang. Kehilangan 2 momentum dan full lebaran. Terperangkap. Masih ada 1 buah guiding wins at the day for this time untuk tim Aurora Gaming. Lihat yang mereka lakukan. Mereka berhasil bermain dengan Kate. Tapi nampaknya tim Liquid, gue suka banget sama move-nya. Lihat yang dilakukan. Mereka memasang ke belakang, dia tahu si Gibum dan ditutup dengan Curtain Cold. Gak ada jalur untuk pulang. Terikat satu sama lain. Tapi nampaknya Rosa dengan heavy crossbow yang dia miliki gagal untuk menutup kemenangan dari tim Liquid. Triple kill didapatkan oleh tim Liquid. Ya, tapi really heavy crossbow. Ya, itu dari tadi yang gue pertanyakan. Mungkin ya ada miss position. Ya, di kondisi tadi mungkin memang gak ada yang bisa diambil juga. Dan ya kita akan lihat nih dari tayangan ulangnya di mana TNT terlalu cepat menurut gua. Dan Sanji, ini mimpi buruk sih buat semua user parse ya. Nabrak bukan 1, tapi 2. Karena Matildanya nge-follow juga di bagian belakang. Untungnya JP masih bisa selamat tadi dengan EOG defensif. Nah ini yang gue maksud nih. Gak ada skill lagi yang punya damage bisa diambil sama Rosa. Kalau dia ngambil Fredin dapatnya Town, gak ada damage yang pasti. Dia ambil Cici Curtain Call, gak ada damage-nya juga. Makanya yang diambil adalah heavy crossbow untuk ngebantu. Seenggaknya basic attack-nya agak vertikal yang memang gak jauh juga. Damage-nya tetap kecil tapi ada seenggaknya. Oke, mereka coba untuk mengungguli kembali keuntungan yang mereka miliki dari Aurora Gaming di area gold laner, tapi nampaknya agak cukup sulit melihat EXP lane mereka harus lulu lantah, berantakan. Lunar, dia udah ngelakuin job desk-nya, tapi ini yang mungkin ngebuat Liquid ini menjadi champion dari MPLPH. Lihat regroupnya mereka, lihat gimana Sanji mainin jempol kirinya. Beberapa skill yang gak kena itu membuat waktu yang cukup banyak untuk tim Liquid. Dan zoning out dari JP menutup keuntungan yang dimiliki dari tim Aurora Gaming. Lunar gak bisa di cover, semua fokus ke JP. Dan akhirnya JP juga pun masih selamat. Sebenarnya yang gue lihat ya dari TLPH ini kunci mereka tuh di kiri kanan kan. Oh ditutup Apex 47 dan itu dia instant kill. Damage yang diberikan, surprise, happy birthday Apex 47. EOG Dapat of Guardian, mencoba untuk melakukan zoning out. Retribution dikeluarkan tapi nampaknya dari sosok dan Sanji gak ada cara untuk pulang. Flickernya berhasil dihindari. Lihat jogetan dari Sanji membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil selamat. Dan apakah bisa selamat kali ini karena full barrage setelah dikeluarkan dan Kaltezi. Press war terakhir gagal menutup Lunar. Dan itu yang tadi sempat kita bilang, Sanji 1-2 skillnya dihindari dengan jempol kirinya, Lim. Iya. Itu ngerubah segalanya. Hanya dengan analognya ya. Tapi masalahnya nih bukan masalah Sanji doang. Cuma ya balik lagi ke strategi dari tim Liquid PH. Kiri kanannya selalu unggul. Dan ya regroupnya tadi, karena gue bilang apa, Liquid PH ini tim yang mirip banget dengan Onyx Prime. Onyx ID Prime maksudnya. Karena mereka menguasai rivernya. Seakan-akan Aurora Gaming itu cuma punya 1 sisi doang. Tapi kalau tim Liquid PH dia punya 2. Plus ketika udah mulai turtle kedua ke atas, wah regrouping mereka bagus banget. Gold lane-nya mereka selalu join. Kalau memang gak join, gold lane akan makan 2 lane dan itu akan cepet banget. Selalu matiin move dari gold lane lawannya. Makanya di awal kita ngelihat gold dari OHEP kalah, sekarang OHEP udah menang. Yes, bermain dengan setengah lapangan.
membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keunggulan. Informasi telah didapatkan di mana Sanji berada. Vision yang cukup jelas, Defender Airstrike ke arah belakang, coba dipukul mundur. 2 kali tetes udah cukup. Teritorial sungai kembali dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid. Bakal setup yang dilakukan Aurora Gaming, mereka semua harus gagal dan mundur ke arah belakang. Kedua, Cuma informasi didapatkan adalah Curtain Call dari Sanford berhasil mengikat Apex 47 bersama dengan Chansey. Masih ada Carrying Win, mundur ke arah belakang JP. Baik time yang dilakukan, tapi Sanford akan coba untuk menutup jalan supaya para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan load tanpa ada kerugian sama sekali. Lihat distraction, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, dan bahkan Sanford sengaja munculin mukanya biar Aurora Gaming fokus ke arah Sanford. itu dia. Lagi-lagi ya distractionnya dari Sanford. Dia punya vengeance juga kan yang belum dipakai, makanya dia pede banget nih. Dia tahu dia akan kuat. Dan ya gue suka banget tarik ulur dari tim Liquid. Walaupun tadi Sanford show di bagian bawah dan Aurora kelihatan banget dia agresif, dia langsung tarik lordnya. Cuma ya tim Liquid punya perhitungan yang lebih kuat. Mereka sadar nih, oke, Aurora mau commit pun, mau all in ke lordnya pun, itu nggak kuat. Itu tetap butuh waktu. Makanya kayak santai aja, tunggu aja mereka masuk dan satu kali Fitter Strike aja tadi udah ngusir loh di daerah lordnya. Dan sekarang perbedaan levelnya 2. Plus ada lord juga yang cukup berbahaya. Ditangkap dua. Dan dia berbahaya kenapa? Bukan masalah dia nangkap 2 dan following damage-nya memang gak ada, tapi kalau di follow up sama Curtain Call, itu yang berbahaya, nyangkut di situ. Iya. Carrying Win, Flicker itu bakal langsung sia-sia di depan sana, Liam. Holy Defense gak kena lord. Holy Defense yang gak kenal Lord yang masih bertahan dengan full HP di arah bottom lane. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk melakukan sedikit fokus di arah bottom lane. Tapi mereka sadar, mereka cuma butuh komit untuk ngebuang soft skill yang dimiliki Aurora Gaming. Supaya dengan super minion yang masih berjalan, mereka baru bisa selesaikan base turret-nya. Iya, ya bawahnya juga masih on the way lagi kan. Dan kita lihat defensif dari Aurora Gak Gaming. bakal bisa ditangkap, Sanji masih terlalu jauh dan Apex 47 mau tidak mau harus flicker full defensif. TNC keluar dari kandang mereka, Coach, mencoba untuk melakukan defensif, dan itu dia flicker full parah. Oh, Sigibum berhasil menutup ke arah Sanji. Point kill yang dia lakukan berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid gagal untuk mendapatkan best turret di arah bottom lane. Tapi sayang sekali, dengan satu space yang terbuat, teamfight yang terfokuskan dari bottom lane, mereka kehilangan satu best turret. Tapi itu the best thing yang bisa mereka lakukan dibandingkan harus kehilangan semuanya. Dan Rosa surprise attack last ball tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi nampaknya Lunar di depan sana mencoba untuk melakukan membayang-bayangi Oheb. Sigibum tidak memiliki apapun dan nampaknya Lunar Fighters-nya terlalu terburu-buru. Predicted-nya mungkin harus lebih dikalkulir. Dan Oheb di depan sana bakal coba ditutup. Dan masih ada TNC. Oheb, sorry to say, non sprint harus ditutup nyawanya. Terlalu overcommit bahkan sekarang. Aurora Gaming mereka punya momentum untuk sedikit bernafas. Mereka bisa coba untuk farming lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya terlalu bersemangat aja dari Oheb tadi. Dia coba trapping. Ya memang dapat Rosa juga, cuman bayarannya nggak pas lah. Karena Rosa aja cukup gak sih? Iya makanya sebenarnya untuk Goldline gue sukanya yang nggak mati sama sekali sih. Mungkin nih para user Goldline juga tahu sih. Kayak no death itu menjadi salah satu hal yang kalau bisa tuh didapatkan setiap gamenya. Tapi masuk di menit ke-13, sebentar lagi Lord akan muncul. Perbedaan goldnya 7.000 masih dipegang Liquid. Dan wah, gue jujur ngelihat dari winning conditionnya Aurora Gaming lagi-lagi nih mulai sempit, mulai tidak terlihat. Tapi setidaknya mereka punya Sigibum, balik lagi. Tadi udah dikit menunjukkan kalau pergerakan dari full Barash yang memiliki dari Sigibum mendapatkan impact yang cukup besar. Yang harus mereka coba sekarang, antisipasi adalah satu, gimana caranya Lunar, Brave Factors-nya ini, source skill-nya itu nggak waste, nggak kebuang sia-sia. Entah buat defensif, entah buat agresif, itu nggak boleh sia-sia. Kenapa? Karena biarin Aurora Gaming skill lainnya kayak Apex 47 dengan King Eagle-nya itu bisa menangkap ke yang lain. Oke, bawahnya udah di-clear. Dipaksa clear lebih tepatnya tadi sama Sanford. Dan sekarang Lordnya akan dieksekusi. Pilihan dari Aurora Gaming hanya untuk mundur. Mereka nggak bisa kontes bahkan karena resikonya ini terlalu besar daripada chance berhasil. Tapi dicoba ternyata TMZ. Nggak boleh sih. Iya, itu malah ngebuka badan mereka, membuka kuburan mereka sendiri. JP. Bakal coba ditutup dan Banner West Strike memukul para pasukan dari tim Liquid. Dan di depan sana mereka kehilangan Apex 47. TNC memang selamat, tapi lihat Lunarnya terperangkap. Full barat sekalipun hanya mendapatkan Sanji. Dan para pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan keuntungan courtesy versus everybody. Nah, persuade for this time. Carl akhirnya balik mundur ke arah belakang, memilih untuk menunjukkan level terlebih dahulu. 2 kali ini berbanding dengan 1, tidak worth it. Ini perbedaan target sih tadi gue lihat dari Liquid, tapi One last hit Rosa hampir saja ter-take down. Informasi didapatkan, tapi lihat di belakang sana ada Sigibum yang melakukan recall sedikit terlambat dan harus kehilangan 1 buah best turret dari mid lane.
Tapi mereka tidak bisa melupakan Sigibum belum Oh no, memiliki oh no. full barrage dan masih bisa di-defense harusnya. Masih bisa di-defense, damage terlalu besar. Fianzi, begitu ditutup jalannya. Sanford tidak bisa menang damage dengan full barrage. World Flicker ternyata ditutup dengan Courtesy versus everybody. Courtesy menyelamatkan dua kawannya, mengorbankan jiwa dan raganya. Salah satu gerakan move jungle yang mungkin rugi di pandangan beberapa orang, tapi ternyata ini sangat menguntungkan untuk tim Liquid. Ya, masih bisa bertahan Aurora Gaming. Mereka sekuat tenaga untuk mengusir Liquid dari base mereka. Kita lihat dari tayangan ulang, sebenarnya jujur agak memaksa sih Liquid. Mereka ya balik lagi terlalu semangat ya, karena Oham Sanford yang udah low semua. Mereka udah nggak punya spell lagi, Oham nggak ada sprint, nggak ada flicker juga. Tapi ya entah kenapa gue ngerasanya kalau memang mereka mau mundur tadi nggak akan ada korban. Ya, tapi kita lihat Lim, ini adalah salah satu move yang bagus dari Aurora Gaming. Mereka bisa stretch game ini, Sigibum berada di top maximum powernya. Dan kedua, Liquid mereka harusnya udah lebih sadar Sanji adalah satu jalan mereka untuk bisa menutupkan Sigibum. Ya, Sanji nggak boleh duluan. Nggak boleh duluan. Sanji mungkin dari tadi bisa ngebuka badan, tapi kali ini lihat seberapa jauh jarak dari Sigibum. Ini benar-benar serangan full barrage long distance relationship-nya itu nggak bisa dibendung. Iya, relationship ya, benar-benar. Tapi balik lagi nih, ngelihat dari defensifnya, mereka masih punya celah. Nggak harus Sanji, ada JP. Kebuka full barrage, lompat ke depan pakai EOG, itu satu solusi. Seenggaknya buang flicker itu dulu deh. Kalau Matildanya udah lompat ya. Karena kalau Matildanya belum lompat, ya udah Sigibum hanya tinggal pencet guiding win ya. Habis itu udah nggak kena EOG. Kalau mereka mau dari tim Liquid dapetin game ini dengan pasti, mereka pancing keluar dengan Lord. Karena tadi gue lihat kondisi Aurora Gaming under aja, dengan chance untuk dapetin Lord gagal dapetin Lordnya itu besar. Mereka berani kok keluar dari kandang. Mereka berani buka kuburan mereka sendiri. Apalagi sekarang mereka udah tahu nih gimana cara ngehandle dari tim Liquid untuk beberapa saat. Mereka udah tahu, oke Sanji ditutup, oke Kaltizi cuma udah nge-distract doang sekarang. Gitu loh. Tapi jangan lupa nih, Ohep juga bisa jadi kunci. Itu dia yang gue bilang, mereka dalam under kondisi aja berani ngebuka, apalagi mereka udah tahu cara nge-handle dan dipotong. Kaltizi, flicker defensif dikeluarkan oleh Sigibum. Mundur ke arah belakang, Kaltizi masih bisa dilindungi oleh Sanji. Inbor masih mendapatkan no flicker untuk Sigibum. Wah, satu source untuk penyelamatannya hilang nih. Dan makin berasa lagi nanti ketika Ohep yang lompat ke belakang mungkin. Atau seperti skenario yang gue bilang tadi, JP akan EOG langsung komit ke tempat Ixia-nya full barrage. Itu juga bisa jadi opsi. Sanford dengan Winternya. Mungkin tadi tujuan dari Aurora maju adalah karena cicinya show di bawah kan. Sanfordnya muncul. Dan sekarang Lord yang muncul nih. Full item satu lagi ternyata dari Ohep. Mungkin ya sepatu udah mau diganti juga, makanya dia cari item yang lain. Plus kita lihat match up-nya juga sebenarnya udah full item Sigibum. Makanya di defense membahaya dan lihat Lordnya akan coba untuk dikontes. Oh no, mereka memilih orang terlebih dahulu. TNC terperangkap dalam pertarungan Dian. Gagal. Berhasil untuk menangkap siapapun di depan sana. Sama terlebih dahulu Captain Cold yang on point. Sering dilakukan Sigibum no flick for this time. Hampir terwipe out termasuk dari tim Liquid. Menutup Lunar, menutup Sigibum, menutup TNC. Mereka bukan mau Lordnya. Mereka mau tripping. Dan bahkan tersisa Apex 47 dan juga TNC tidak bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Tim Liquid, sang kuda biru berada di depan base mereka. Dan ini bencana. Mereka berhasil ditabrak. Looking for weapon. Dan tim Liquid, sang kuda biru, berhasil menginjak-injak dan menghempaskan Aurora. Tereliminasi, gugur dari Aurora Gaming. Liquid goes to semifinal.